Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 dengan beranggotakan yaitu saya, Dehi Nalika Maisara, bersama rekan saya yaitu Rinaldi Muhammad Fauzi dan Anissa Rahma Safitri. Nah, yang pertama itu ada latar belakang, yaitu penggunaan rokok elektrik atau vape ini sendiri pada remaja di wilayah urban itu terus meningkat. Kalau berdasarkan data Dinas Kesehatan itu telah menunjukkan bahwa ada 40% remaja itu pernah mencoba rokok elektrik atau vape. Lalu yang ketiga itu belum adanya regulasi daerah yang mengatur terkait penjualannya, promosi, dan iklan rokok elektrik atau vape tersebut. Kemudian untuk media lokalnya sendiri itu masih bebas menayangkan iklan vape sehingga meningkatkan ketertarikan remaja. Jadi gimana sih? Yaitu kondisi ini harusnya itu memerlukan upaya advokasi agar pemerintah, kemudian sekolah, media, dan masyarakat itu bisa bersama-sama melindungi remaja. Setelah itu kita akan mengidentifikasi isu advokasinya. Nah, yang pertama yang akan kita identifikasi yaitu ada isu utamanya. Nah, isu utamanya yaitu belum adanya regulasi daerah yang mengatur penjualannya, promosi, iklan rokok elektrik atau vape tersebut yang menyebabkan meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja. Nah, untuk permasalahan yang kami temukan bahwa yang pertama itu meningkatnya penggunaan rokok elektrik pada remaja. Padahal penggunaan vape semakin menjadi tren karena dianggap lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional sendiri. Padahal itu tetap mengandung nikotin yang dapat menyebabkan ketergantungan penggunanya. Nah, yang kedua yaitu ada akses memperoleh rokok elektrik. Penjualan vape yang mudah dijangkau serta belum adanya pembatasan yang kuat itu dapat meningkatkan peluang remaja untuk mencoba dan menggunakan rokok elektrik. Nah, yang ketiga yaitu ada paparan iklan dan promosi rokok elektrik. Hal ini itu terjadi di media sosial maupun media digital yang bisa mempengaruhi minat dan keputusan remaja untuk menggunakan vape atau rokok elektrik sendiri. Lalu belum adanya regulasi daerah yang spesifik. Ketiadaan aturan mengenai penjualan dan promosi rokok elektrik itu dapat menyebabkan pengendalian penggunaan vape pada remaja itu belum optimal. Dan ada tujuan umumnya. Yang pertama itu mendorong pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan remaja dari bahaya rokok elektrik atau vape. Lalu tujuan khususnya ada 5. Yang pertama yaitu mendorong lahirnya regulasi daerah mengenai rokok elektrik. Kemudian membatasi iklan dan promosi rokok elektrik. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan remaja tentang bahaya rokok elektrik atau vape. Lalu mengurangi angka penggunaan rokok elektrik pada remaja dan memperkuat kerjasama lintas sektor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Rinaldi Muhammad Fauzi dengan NIM 157. Jadi di sini saya akan menjelaskan strategi advokasi. Nah, baik teman-teman, pada strategi advokasi ini terdapat 3 sasaran utama, yaitu pemerintah daerah, sekolah, dan media. Ketiga pihak ini memiliki peran penting dalam menekan penggunaan rokok elektrik, terutama di kalangan remaja. Yang pertama adalah pemerintah daerah. Advokasi dilakukan dengan mendorong pemerintah untuk membuat atau memperkuat peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, yang secara jelas juga mengatur penggunaan rokok elektrik atau vape. Lalu selain itu pemerintah perlu menetapkan zona penjualan vape, misalnya melarang penjualan dalam radius sekitar 200 hingga 500 meter dari sekolah dan tempat ibadah, sehingga akses remaja terhadap produk tersebut menjadi lebih terbatas. Selanjutnya perlu dibentuk satuan tugas kawasan tanpa rokok yang melibatkan Satpol PP, Dinas Kesehatan, agar pengawasan dan penegakan aturan itu dapat berjalan secara konsisten. Strategi yang kedua adalah melalui sekolah. Sekolah merupakan tempat yang sangat strategis untuk membentuk perilaku hidup sehat pada remaja. Oleh karena itu, edukasi mengenai bahaya rokok elektrik dapat dimasukkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler atau program kesehatan sekolah. Selain itu, sekolah juga dapat membentuk duta kesehatan remaja anti rokok sebagai pelopor dan contoh bagi teman-temannya. Untuk memperkuat upaya tersebut, sekolah perlu menerapkan program sekolah bebas asap rokok, termasuk bebas penggunaan vape dengan pengawasan dari guru maupun komite sekolah. Strategi yang terakhir ini adalah melalui media. Nah, media ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap iklan maupun sponsor rokok elektrik di media cetak, elektronik, bahkan di media digital agar tidak menarik minat remaja. Nah, selain itu penting juga membuat konten edukasi yang menjelaskan bahwa anggapan vape lebih aman daripada rokok konvensional itu belum sepenuhnya benar karena berdasarkan bukti ilmiah itu belum ada. Nah, sebagaimana bentuk kampanye positif yang dapat dibuat adalah di media sosial itu seperti tagar sehat tanpa vape untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pada remaja agar menjauhi rokok elektrik. Nah, jadi keberhasilan advokasi ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga memerlukan dukungan dari sekolah, media, keluarga, dan masyarakat. Dengan kerjasama dari semua pihak, diharapkan penggunaan rokok elektrik pada remaja itu dapat ditekan sehingga terciptanya generasi yang lebih sehat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anissa Rahma Safitri dengan nomor NIM 159. Di sini saya akan memaparkan rancangan kegiatan advokasi dari kelompok saya.
Yang pertama dimulai dari kampanye. Nah, di sini kami melaksanakan kampanyenya itu edukasi mengenai bahaya rokok elektrik melalui media sosial, penyebaran poster digital, dan diskusi edukatif di lingkungan kampus. Nah, jadi di sini kelompok kami itu membuat poster tentang kampanye edukasi mengenai bahaya rokok elektrik sendiri. Sebenarnya bukan hanya rokok elektrik, di sini ada kami membahas tentang rokok biasa juga, yang dimana ini tuh berbahaya untuk anak muda karena kami mengambil sasarannya itu kepada mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Lalu selain menyebarkannya lewat digital atau medsos yang kami punya yaitu Instagram Story, kami juga kayak melakukan lobbynya itu kami melakukan pertemuan dan diskusi dengan ketua HMPS FKM. Nah, di sini itu kami itu menyampaikan permasalahan yang meningkatnya penggunaan rokok elektrik kepada mahasiswa FKM, lalu meminta dukungan dari HMPS juga dalam pelaksanaan kegiatan advokasi ini untuk kampanye kesehatan. Jadi di sini kami tuh melakukan lobby kayak bincang-bincang tentang penggunaan rokok elektrik ini di mahasiswa-mahasiswa FKM tuh gimana. Terus kayak kita tuh meminta dukungan dan bantuan kerjasama untuk kayak saling mempostkan poster yang kami buat begitu. Lalu selanjutnya ada networking. Networking kami yaitu membangun kerjasama dengan HMPS FKM untuk mendukung kegiatan advokasi terkait pengendalian rokok elektrik. Nah, jadi setelah kami bincang-bincang, kami tuh juga meminta kerjasama dengan HMPS ini untuk kayak bisa bekerja sama untuk mendukung program ini dengan kita membagikan poster yang sudah kami buat, kelompok kami buat untuk dilihat mahasiswa FKM begitu. Lalu selanjutnya ada advokasi media. Di sini kita memanfaatkan media sosial pribadi yaitu media sosial Instagram kami pribadi dan Instagram organisasi HMPS FKM ini untuk menyebarluaskan informasi mengenai dampak penggunaan rokok elektrik pada remaja. Nah, mungkin begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.